Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita membahas bagaimana kita bisa menjalani hidup yang penuh kebermaknaan dan membuat perbedaan bagi sesama. Dan di dalam menghadirkan itu, kita perlu melibatkan orang lain. Nah, kita belajar bagaimana pentingnya melibatkan orang lain itu dengan mengembangkan orang lain. Dan kita belajar bagaimana wawasan mengembangkan orang lain itu. Nah, wawasan itu kemarin kita sudah mulai di segmen sebelumnya. Sebelum kita ingin mengembangkan orang lain, kita perlu menghargai diri kita sendiri. Nah, kita masuk ke hal berikutnya, yaitu kita perlu menghargai orang lain. Jadi, untuk menambahkan nilai kepada orang lain, kita perlu menghargai orang lain. Nah, ini menarik. Ada satu kutipan yang menarik dari Bunda Teresa atau Mother Teresa. Salah satu penyakit yang terbesar adalah menjadi bukan siapa-siapa untuk siapapun. Mother Teresa berkata bahwa penyakit yang terbesar dari manusia adalah manusia tersebut tidak menjadi siapapun, tidak menjadi apapun, tidak menjadi apapun untuk siapapun. Artinya tidak punya peran apapun di dalam kehidupan di dunia ini. Nah, ada satu pengalaman yang diamati oleh John C. Maxwell ketika dia melakukan satu tugas ke panti jompo, dan itu juga kita alami ya, saya juga pernah mengalami, yaitu dia sering memperhatikan kalau mengunjungi ke panti jompo atau panti Wreda, tempat para lansia ada di sana, itu adalah yang paling menyakitkan atau mematahkan hatinya adalah ketika seorang lansia enggak dikunjungin oleh siapapun. Jadi seringkali dia punya pengalaman kalau mengunjungi panti Wreda, dia akan menghubungi resepsionis, customer service, siapa sih yang dalam 1 bulan terakhir atau 3 bulan terakhir enggak pernah dikunjungin. Aku akan mengunjungi mereka. Nah, jadi dari pengamatan ini kita melihat bahwa sangat tragis sekali ya di dalam hidup ini kalau nggak ada seseorang yang mengunjungi seseorang itu, lansia misalnya. Ini gambaran bahwa untuk menghargai orang lain, kita bukan hanya berkomunikasi, enggak. Menghargai orang lain itu adalah kita benar-benar melihat siapa mereka. Kita benar-benar ingin mengenal mereka. Kita tidak menghargai mereka secara individu kalau kita tidak punya pikiran bahwa setiap orang itu memiliki nilai. Setiap orang itu memiliki nilai, dan untuk menjadi orang yang menjalani kehidupan bermakna dengan tekad yang kuat, kita perlu menghargai orang lain dan mengungkapkan nilai itu kepada mereka. Dan itu wajib kalau kita ingin hidup dengan penuh kebermaknaan. Jadi kita perlu mengetahui untuk menghargai orang lain bahwa setiap orang memiliki nilai. Dan untuk menjadi orang yang menjalani kehidupan bermakna dengan tekad yang kuat,
kita perlu menghargai orang dan mengungkapkan nilai itu kepada mereka. Itu wajib bagi kita yang ingin menjalani kehidupan yang bermakna. Lalu selanjutnya, kalau kita ingin menambah nilai kepada orang lain, hargai semua yang telah dilakukan orang lain untuk kita. Hargai semua hal yang telah dilakukan orang lain untuk kita. Ada satu kejadian lucu ketika John C. Maxwell menjalankan satu syukuran di Amerika, yaitu di hari Thanksgiving. Dan di tahun itu, cara untuk mengungkapkan Thanksgiving itu dengan membuat drama, di mana dia menjadi sutradaranya, istrinya menjadi kostum, dan anak-anak cucunya menjadi aktor. Dan yang lucu, ada kejadian cucunya yang berusia 5 tahun itu suruh menghafalkan dialog. Dialognya sebenarnya sederhana sih, yaitu kita semua harus memiliki sikap bersyukur. Kita semua harus memiliki sikap bersyukur. Tetapi menjelang esok harinya, si cucu kecil yang 5 tahun itu ngapalin sampai bingung. Dia suka kebalik antara kata sikap bersyukur dengan bersyukur sikap. Akhirnya sambil dia kecapean dan melorot ke lantai, dia bilang, bagian bersyukur itu kok melelahkan ya, aku nggak hafal terus. Lalu John C. Maxwell sebagai kakek, dia melihat adegan itu lucu banget. Kemudian dia berpikir, sebenarnya bersyukur itu tidak seharusnya melelahkan, harusnya menguatkan. Tetapi tentu saja itu bisa melelahkan saat kita menempatkan rasa syukur sebelum sikap. Bersyukur akan jadi melelahkan kalau kita menempatkan rasa syukur sebelum sikap. So, di acara Thanksgiving, sebenarnya Thanksgiving itu dilakukan agar menghargai setiap hari di waktu yang berjalan. Sebenarnya apa sih arti pengucapan syukur? Pengucapan syukur sebenarnya adalah motivasi untuk melakukan hal-hal baik untuk orang lain. Dan sikap positif mendorong tindakan itu. Pengucapan syukur adalah motivasi untuk melakukan hal-hal baik untuk orang lain. Dan sikap positif mendorong kita melakukan rasa syukur itu. Rasa syukur mendorong kita untuk mau berbuat baik kepada orang lain. Coba perhatikan di lingkungan kita, di dunia kita. Banyak orang ya menganggap bahwa mereka enggak pernah mendapatkan kebaikan apapun. Orang-orang tersebut seolah-olah berjalan di bawah awan gelap. Kemudian mereka selalu berkata, enggak seorang pun memberiku kesempatan. Aku enggak pernah merasakan damai. Mengapa tidak pernah ada yang memilihku? Orang-orang seperti itu menjalani hidupnya jadi sangat melelahkan. Dan mereka sebenarnya orang egois. Bagaimana bisa meraih hidup yang bermakna kalau orang-orang tipe seperti itu, yang selalu mengeluhkan segala sesuatu di dalam kehidupan mereka? Ada ungkapan, syukurilah setiap berkat yang kamu dapatkan. Pernahkah kita menganalisa, berhenti berpikir dan menanyakan, apa sih maksud daripada kalimat syukurilah tiap berkat yang kamu dapatkan? Sebenarnya kalau kita menganalisis ungkapan itu, ketika kita mensyukuri tiap berkat yang kita dapatkan dan menyadari apa yang telah dilakukan orang lain untuk kita, hal itu akan memicu kita untuk berkata, aku juga ingin melakukan sesuatu untuk orang lain.
Jadi ada satu dorongan untuk kita melakukan hal baik untuk orang lain. So, jadinya guys, sahabat Mr. Sorchan, kita harus bisa mensyukuri tiap berkat sebelum kita bisa menjadi alat berkah bagi orang lain. Kita harus bisa mensyukuri setiap berkah sebelum kita menjadi berkah juga, menjadi alat berkah bagi sesama kita. Jadi pada saat ini kita mempelajari kalau kita ingin mengembangkan orang lain, kita perlu menghargai orang lain. Bahwa orang lain punya nilai, sesama kita punya nilai. Lalu yang kedua, semua hal yang telah dilakukan orang lain untuk kita, kita juga perlu menghargai. Salam untuk mau mengembangkan orang lain. Dan tentunya salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.